Halo. Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Tante Evi. Iya, puji Tuhan. Anak-anak semuanya sehat? Puji Tuhan. Saat pagi hari ini, Tante Mimin ditemenin sama Tante Evi. Kita mau memulai kebaktian pagi hari ini secara online, anak-anak. Tante Mimin kangen sama anak-anak. Tante Evi juga kangen sama anak-anak Tante Evi ya. Tetapi nanti ada saatnya anak-anak boleh ketemu sama Tante Evi, sama Tante Mimin, sama tante-tante yang lainnya. Kita boleh bersama-sama beribadah di tempat ini. Kalau Tuhan sedang menyediakan waktu yang tepat beribadah bersama-sama anak-anak, tidak apa-apa, oleh kemurahan Tuhan kita boleh beribadah online pagi hari ini ya. Puji Tuhan, kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Anak-anak, Tante undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Kita ucapkan salam kepada Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus, semuanya bangkit berdiri anak-anak. Haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam tak berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan Nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih
berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, di mana Yesus pada pagi hari ini Tuhan, Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk datang ke hadirat-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, biarlah puji-pujian ini dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Amin. Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa juga anak-anak yang ada di rumah, kiranya Tuhan Kau pimpin, Kau jaga, Kau pelihara. Mereka juga dapat memuji, memuliakan bersama-sama dengan kami. Kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Anak-anak ada sukacita? Haleluya. Sekali lagi, ada sukacita? Haleluya. Puji Tuhan. Semuanya tetap bangkit berdiri anak-anak. Kita akan memuji Tuhan. Kita katakan bahwa Tuhan Yesus kekasih jiwaku. Semuanya pakai gerakan ya. Ikutin Tante Mimin, ikutin Tante Evi dengan sukacita. Haleluya.
kita katakan setinggi-tingginya langit. Coba anak-anak sekolah minggu berdiri, tangannya diangkat tinggi-tinggi. Kita katakan bahwa setinggi-tingginya langit. Haleluya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus loncat, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Lagi setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. 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 Mengalahkan segalanya. Haleluya. Dengan iman mengalahkan segalanya. Sekali lagi lebih semangat. Mengalahkan segalanya. Puji Tuhan. Haleluya. Iya, masih semangat? Haleluya. Jangan bosan-bosan untuk memuji Tuhan. Jangan bosan-bosan membuka mulut kita buat kemuliaan Tuhan. Kata Epi bahwa anak-anak sekolah minggu kita semua luar biasa. Semuanya mengikuti ibadah online ya anak-anaknya. Puji Tuhan. Puji Tuhan semuanya bersukacita, tidak bosan untuk melihat online ibadah sekolah minggu. Tante Epi ya. Jadi enggak, puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Semuanya kemurahan daripada Tuhan. Tante Epi ya. Kita akan katakan bahwa hari-hari kita yang kita lalui semuanya Tuhan berkati. Dari hari Senin, Selasa, Rabu sampai Minggu ke Senin lagi Tuhan Yesus tetap selalu ada buat kita semua. Tante Epi, terlebih anak-anak sekolah minggu di GBD Tasikmalaya luar biasa. Tante Epi rajin semuanya berbakti kepada Tuhan ya. Biarpun ibadahnya hanya di rumah, tetapi tetap berdoa, tetap memuji Tuhan, tetap mengikuti ibadah online luar biasa ya. Tuhan memberkati juga orang tuanya yang menemani Tante Epi. Iya, tidak bosan-bosannya menemani anak-anaknya untuk ikut ibadah online ya. Semuanya Tuhan berkati. Ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Tante Epi luar biasa. Tetap semangat, kita katakan hari ini harinya Tuhan. Hari ini hari
sudah memuji membesarkan nama Tuhan ya, sudah memuji Tuhan dengan sukacita, sudah mengucap syukur lewat pujian Tante Epi ya. Dan itu sudah barang tentu, sangat-sangat tentu bahwa itu menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan luar biasa ya, kemurahan Tuhan Tante Epi, kita boleh ada di sini ya pagi hari ini ya Tante Epi ya, semuanya berkat kemurahan daripada Tuhan Tante Epi ya. Tiba saatnya Tante Epi ya, Tante Epi sedikit pesan sama anak. iya boleh Tante Epi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Tante Epi berpesan. Anak tahu sekarang ini sedang pandemi COVID-19 ya. Iya. Jadi anak-anak di rumah kalau misalnya keluar pakailah masker. Iya, ya. betul. Juga kalau misalnya anak-anak mau memegang segala sesuatu atau setelah memegang segala sesuatu harus cuci tangan. Ya wajib Tante Epi, hukumnya wajib ya. Buat kesehatan kita. Betul ya. Terus juga jaga jarak kalau anak-anak lagi keluar rumah ya. Iya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan mengangkat satu pujian, firman-Mu berita bagi kami. Haleluya. Terima kasih. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan firman-Mu. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa anak-anak, buat terima firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji membesarkan nama-Mu Tuhan Yesus. Kiranya puji-pujian kami Tuhan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Dalam mana tiba saatnya Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan Engkau urapi guru-guru kami Tuhan. Engkau urapi kami
kami, Engkau sucikan, kuduskan hati kami, supaya kami boleh menerima firman-Mu dengan heran Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Amin. Salam, selamat kabar. Selamat apa kabar? Udah lama ya nggak ketemu kita sama Om Julius. Udah lama, kurang lebih berapa bulan ya? Kita ada di rumah, nggak bisa sekolah, nggak bisa kemana-mana. Kita ikut anjuran pemerintah buat jaga kesehatan buat semua. Nah, tapi selama di rumah, anak-anak apa yang dilakuin? Katanya ada yang sekolah online, ada yang semua dikerjain di rumah. Nah, tapi nanya, ada yang suka ngerjain nggak tugas-tugasnya itu? Mamanya suruh ini, papanya suruh ini. Tapi biasanya sih dengar-dengar ada yang lebih baik main HP, lebih baik mabar sama teman-teman, lebih baik lihat nonton kartun. Duh, pasti orang tuanya pusing dong lihat anak-anaknya disuruh kebaktian online, kok nggak mau ya, malas mending nonton yang itu. Nah, hari ini kita mau dengar cerita seorang anak Tuhan yang mau belajar jadi menyenangkan orang tuanya. Nah, tapi kan suka ada nanya yang anak-anak, saya pengennya sih rajin ngerjain PR, saya sih pengennya rajin bantu orang tua, tapi udah-udahnya aduh saya kayak jadi malas, pengen lihat HP, pengen main HP, lihat teman-teman ngajak main, pengen main. Nah, itu buat kita jadi gak bisa menguasai diri. Nah, hari ini kita mau, Om Julius pengen ingetin, ada di Alkitab tentang 9 gini ya? Oh salah, 9 gini, 9 buah roh. Salah satunya ada tentang kesabaran, tentang kasih. Terus ada bagian terakhir bilang penguasaan diri. Nah, hari ini kita mau belajar menguasai diri, menang atas godaan. Godaan buat tidak melakukan firman Tuhan, tidak melakukan yang orang tua kita pengen. Nah, kita mau lihat dari satu kisah anak Tuhan, teman yang ada di Alkitab. Kasih tahu ya, depannya Y, huruf garisnya kasih 1, 2, 3, 4, 5 huruf. Depannya Y, belakangnya F. Nah, nanti ditebak setelah akhir cerita ini ya. Nah, coba nanya, kalau yang di rumah punya saudaranya, siapa yang paling banyak? Ada yang mungkin cuma 3 di rumahnya, gak banyak orang. Tapi ada yang banyak anaknya sampai 5, 8. Nah, teman kita itu punya saudara 11. Banyak. Gimana rumahnya ya? Besar banget. Nah, 11. Teman kita itu yang depannya Y, belakangnya F itu anak yang rajin, suka bantu orang tua, sehingga orang tuanya seneng sama dia. Tapi saudara-saudaranya yang 11 itu jadi iri, wah sayang adik saya ini dikasih baju bagus, dikasih makanan, punya banyak kesenangan, katanya disayang sama orang tuanya. Akhirnya saudaranya yang 11 itu punya rencana buat jahatin yang satu itu anaknya.
Akhirnya dimasukin ke sumur. Di sumur masih enak aja di sumur. Kita nggak dapat untung, kata saudara-saudara yang sebelah. Ambil aja dari sumur itu, ambil, jual. Dijual dapat uang. Anak itu sejak kecil belajar takut sama Tuhan. Anak itu belajar taatin orang tua, jadi udah terbiasa lakukan hal yang baik. Nah, anak itu akhirnya ditempatin di satu bos, kalau sekarang juragan, pimpinan satu tempat, namanya Om Potifar. Nah, ada yang tahu nih siapa nih ya? Om Potifar. Om Potifar itu kepala di Mesir, kepala bendahara yang pegang uang. Nah, pokoknya jadi kaya Om Potifar. Anak itu rajin. Nah, anak yang rajin itu karena punya takut akan Tuhan, lakukan dengan baik sehingga disayang sama bosnya Potifar. Tapi ada satu kejadian. Waktu itu lagi beres-beres, Om ini, anak ini didatangin sama istri Potifar. Yuk main. Ayo main sama kita. Mumpung gak ada Pak Potifar sama yang lain di rumah. Tapi jawaban Om ini, teman kita ini, jawabannya, maaf Ibu, saya tidak bisa menyakiti hati Tuhan saya dan hati Tuhan Potifar yang sudah pekerjaan saya. Saya tidak mau. Akhirnya Om ini lari. Nah, dari situ kita lihat Om ini bisa nahan godaan. Kenapa? Karena takut akan Tuhan. Karena dia tahu bahwa mata Tuhan ada di mana buat ngasih tahu yang benar, dan Tuhan sedih kalau kita harusnya lakukan yang baik malah tergoda. Tapi pertanyaannya, Om itu kan udah gede, saya masih kecil, gimana saya godaannya? Ada nggak yang ingat kita pernah di sekolah kegoda buat nyontek, terus kegoda buat nggak lakukan PR, nggak ngerjain PR kayak PR mereka. Kita pengen tapi kita kegoda. Lagi mau ngerjain PR, teman ada, yuk main game yuk. Ada yang mau ngerjain ini, bantu orang tua, ada yang kita kegoda. Ingat dari cerita ini, dari Om ini, kita belajar bahwa ketika tuh kita minta Tuhan tolong kita bakal kasih kekuatan. Nek, ngomong-ngomong, udah ketemu Y belakangnya F siapa? Y-U-S-U-F, Yusuf. Ya, Om itu namanya Yusuf. Yang udah jawab pintar. Berarti kita belajar dari Yusuf. Om Yusuf itu bagaimana dia lakukan buah roh tentang pengendalian diri sehingga dia bisa lakukan kehendak Tuhan, jadi berkat di mana juga bisa nggak tergoda. Nah, firman Tuhannya cukup. Kita melihat ayat hafalan tentang menguasai diri. Coba baca di Amsal 16 ayat 23 yang bilang, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi orang yang sabar, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Menguasai diri berarti orangnya orang yang hebat, nggak tergoda buat lakukan yang nggak baik. Ya, puji Tuhan ya. Hari ini kita belajar dari kisah Yusuf supaya nggak tergoda lakukan yang tidak sesuai firman Tuhan. Hari ini kalau tergoda sama lakukan yang baik, yuk kita ingat
ada mata Tuhan di mana-mana buat mengetahui apa yang kita lakukan. Ya, puji Tuhan ya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Ya, sebelum kita mau tutup ibadah online ini, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini diberi kesempatan buat belajar firman Tuhan tentang Yusuf. Yusuf boleh diberkati karena dia menguasai dirinya, mengandalkan Tuhan, sehingga apa yang dilakukan olehnya adalah sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga dia tetap kuat, tetap mengandalkan Tuhan, dan tetap percaya ada penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Berkat Tuhan menyertai anak-anak sekolah minggu di tempat ini juga Tuhan, guru-guru sekolah minggunya, kasih Tuhan, penguasaan diri, dan damai sejahtera Tuhan boleh ada di dalam ibadah online pada hari ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Tawari 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa yang takut dia tidak sempurna di dalam kasih. Amsal 23 ayat 12. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Yohanes 9 ayat 25. Aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat.